Halo Pineapple People, selamat datang kembali di Pineapple People Podcast. I'm your host Surya Hatta, dan seperti biasa kita di Pineapple People Podcast ini kedatangan anak-anak muda on the rise, ya kan, young guns yang sangat aspiring juga, mostly berasal dari industri kreatif tanah air. Salah satunya adalah interior design nih. Seperti tamu kita pada hari ini bisa dibilang teman seperjuangan, senasib, sepenanggungan nih, sependeritaan juga. Kita sudah kedatangan Mondric Syarif dari Studio Piu. Halo. Welcome bro. Halo. Come stai? Bene. Bene. Mon, mungkin kita bahas dari firm lu dulu nih. Boleh. Studio Piu. Ya kan, namanya dulu deh, lu dapat dari mana nih Studio Piu nih? Kan unik. Sebenarnya datangnya pasti dari pengalaman gue sekolah lah ya, ya di sana. Tapi kan gue kepikir apa ya yang lucu gitu yang bisa gue bawa ke sini. Terus ya gue lihat-lihat, ya gue Itali nggak gitu ngerti juga lah. Walaupun di branding sekolah di sono gitu ya, tapi kan Inggris gitu. Yeah. Akhirnya gue nemu kata simple, piu artinya plus lah intinya, artinya plus. Nambah gitu. Jadi I think itu start yang something simple, and then kan gue kan partneran ya. Yeah. And then gue discuss sama dia, ya basically dia juga setuju, and then ya udah mulailah dari situ. Jadi dari arti kata tambah ya. Piu. Oke. Oke. Yang selalu add value ya. Harapannya begitu. Nah, tadi lu sempat bahas juga, lu berpartner nih sama Karina ya. Lu kan berarti sama-sama sebagai principal di Studio Piu. Itu pembagiannya gimana, Mon? Dalam artian apakah, gue nggak tahu ya, apakah ada pembagian kayak oke, kalau yang hospitality lu, atau misalkan lebih ke residensial Karina, itu ada pembagian gitu nggak sih? Sebenarnya kita agak ke belakang sedikit. Gue tuh sama dia dulu rekan kerja dulu di Singapura. Oke. Jadi kita under satu tim, biasanya gue yang konsepin, dia yang develop. Intinya seperti itu. And then kita mulai di Indo dengan berdua doang. Jadi ya kita nggak punya luxury pembagian yang sangat sangat signifikan. Ya kita basically ya saling sharing aja. Gue lagi butuh ini, gue lagi butuh ini. Tapi along the way ya kita pembagiannya pernah coba mulai dari gue yang ngedesign seperti yang sebelumnya, terus dia yang ngedevelop and coordinating gitu ya, manage project, sampai sekarang yang menurut kita paling ideal akibat dari pembelajaran juga, tumpang tindih, tanggung jawab dan keputusan. Akhirnya kita menilai the best adalah kita berdiri sendiri, dalam artian kita bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi mungkin nggak se-divide kayak misalnya ini project A, project B, tapi kita bisa saling collaborate. Tapi intinya sekarang Karina punya project yang dia pegang sendiri dengan network dia sendiri, gue punya project sendiri dengan network gue sendiri. Jadi kita manage our own network, tapi kita sering collaborate di dalam. Misalnya gue akan memberikan sebuah argumentasi along the way. Jadi ya basically lebih mandiri kali ya prinsipnya. Nice. Lebih gitu sih. Oke. Nah kalau dari style desain sendiri, Mon, Studio Piu itu punya satu ciri khas nggak sih? Sebenarnya ya kalau misalnya gue ngomongin interior mungkin akan sedikit lebih complicated dibanding arsitektur, karena interior itu seperti bisa berbeda-beda. Ibaratnya orang bilang kita main kulit lah gitu ya, main kulit kalau interior. Jadi kalau kulitnya lagi butuh agak feminin ya kita akan feminin. Basically sebenarnya sih mungkin kita masih bermain di arah modern sama kontemporer. Cuman up until now kita kan start 2014 lah establish ya. Jadi kurang lebih tahun ke-6 ya. Kita mungkin sebenarnya sebelum pandemi ini kita kita akan mulai dari awal. Kita kan nggak punya luxury untuk memilih gue mau kerjain A, B, C. Basically di Indo ya udah pokoknya ada project potential ini ya kita sikat gitu kan ya. Nah kita harapan kita sebenarnya setelah 5 years kita boleh bisa memilih. Tetapi pandemi ini datang, jadi pilihan itu jadi menjadi terbatas lagi. Harapannya pasti kita bisa memilih project yang kita mau dengan style yang kita mau. Jadi dari proses pembelajaran 5-6 tahun ini ya kita ibaratnya apa ya, mencoba untuk agak versatile kali ya. Ibaratnya pemain tengah lah. Bisa segala arah. Benar. Gitu. Non-block ya. Kurang lebih gitulah. Tapi sebenarnya kalau menurut lu sebuah biro desain gitu harus punya desain tersendiri atau enggak? Karena gue banyak ngobrol kayak sama Andro juga, terus sama teman-teman arsitek yang lain.
kadang mereka bilang ini dari sudut pandang arsitek ya, mereka tuh lebih merespon konteksnya, kebutuhannya itu sendiri. Jadi tidak harus memaksakan dia punya style yang begini dan itu harus diterapkan di setiap project mereka gitu. Itu kalau dari mereka sudut pandang arsitektur ya. Kalau lu melihatnya di industri desain interior, tempat lu bermain, gimana? Setuju sih kurang lebih. Jadi kita harus menjawab soalnya dulu ya. Gitu. Tapi cara menjawabnya aja orang kan unik-unik gitu ya. Yeah. Tapi memang menurut gue pribadi setelah pembelajaran khususnya gue sekolah terakhir, gue bisa lebih membalancekan antara idealisme desain dengan kebutuhan lain. For example dari sisi penggunanya. Kalau misalnya dulu mungkin gue akan sedikit lebih naif, gue nggak gitu mikirin penggunanya. Menurut gue desainnya harus begini, gitu. Mungkin kalau sekarang gue lebih bisa membalance. Oke, kalau misalnya menurut Anda itu nggak oke, saya akan cari tempat lain untuk masukin ide saya. Gitu. Iya. Jadi menurut gue setuju sih. Jadi harus menjawab konteksnya, kayak bikin baju lah buat ya kayak desainer baju juga kan seperti itu ya. Iya. Gitu. Oke, interesting. Nah, kemudian dalam perjalanan lu nih di Studio Piu, lu banyak kemudian mendesain interior untuk project-project hotel Accor nih, hotel yang dimanage sama Accor Group lah. Di antaranya studio Cikini tuh Novotel Cikini, kita ngerjain bareng di situ. Kemudian juga Novotel Mangga 2, Novotel Bali, Pullman Bali dan lain-lain. Itu gimana ceritanya lu bisa sampai banyak banget project-project Accor tuh nyangkut di lu? Jadi started with something simple sih. Jadi ketika gue kembali ke Indo, of course gue merefresh kembali network gue, mulai dari yang di Singapura sampai ke di Indo gitu kan ya. Karena gue nggak pernah punya pengalaman di sini. Itu sesuatu yang agak gue sayangkan karena ibaratnya jadi gue nggak punya benih di sini. Iya. Jadi untuk start itu gue agak kering ya. Jadi gue try to contact, and then beberapa orang membantu mengenalkan gue kepada industri tersebut. Pada saat gue pengen settle di Indo, pasti yang gue pengennya adalah sesuatu yang gue practice di luar, gitu, which is hospitality. Jadi some of my friends try to connect lah, gitu. Jadi waktu itu kebetulan ada salah satu orang desain Accor lah yang dikenalkan. Nah dari situlah mungkin dia membukakan jalan dalam artian, oke, coba Maurice masukin desain deh, proposal dan sebagainya. Start with something simple. Start with misalnya helping kantornya mereka. Misalnya gue ada relocate ini nih, tolong dong bantu. Something yang simple seperti itu. Bukan yang gedenya langsung ya, tapi yang kecil-kecilnya dulu ya. Waktu itu kita start Novotel Ngurah Rai. Oke. Gitu, Novotel Ngurah Rai Bali ya. Itu sesuatu yang quite big lah buat kita dulu karena capacity kita juga nggak gede. And then mulai dari situ mulai ada lagi. Ya fortunately sampai sekarang masih ada sih gitu. Jadi ya berawal dari keberuntungan lah ibaratnya gitu. Networking juga ya. Gitu. Bahkan kemudian lu juga dipercaya untuk mendesain kantor barunya Accor ya. Itu gimana juga tuh ceritanya itu? Ya. Kan pasti sebenarnya yang desain untuk project-projectnya Accor kan banyak kan. Tapi kemudian sampai mereka akhirnya jatuh, kasih ke Mondrich deh di Studio Piu nih buat kantor kita nih. Ya mungkin ini mungkin lebih ke arah soft skill kita juga kali ya. Jadi kita try to connect people-nya juga, dan coordinating and communicating-nya juga harus bagus. Jadi serunya kita lumayan seneng sih sama grup Accor, khususnya desain timnya. Jadi kita sering tektokan, even sering bercandaan. Jadi ini timnya Bu Edit. Iya, jadi ya cukup enak untuk diskusi, dan kita juga tipikalnya nggak keras kepala gitu ya. Kita tipikalnya oke, kalau dia punya pemikiran seperti ini sebenarnya apa sih yang dipikirin. Jadi kita lebih ngebelokin lah gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin kita lebih enak dan mereka merasa itu lebih cocok gitu ya. Dan especially kan Accor itu kan kantornya cukup besar ya. Betul. Orangnya cukup banyak, departemen cukup gede, politiknya juga cukup intrik gitu ya. Jadi harus dipilih orang yang mungkin bisa menengahi itu semua. Jadi ya kalau dari bacaan gue sih kayak gitu ya. Kenapa dipilihnya gitu. Iya. Nice. Karena kantornya cakep banget tuh. Gue suka. Udah kesana ya? Gue lihat dari foto-foto. Oke. Gue pernahnya ke kantornya yang dulu. Yang Wisma 46 ya? BNI. Dulu banget tuh. Iya. Dulu pengen tahu gimana sih kalau bikin hotel, operate-nya mereka, duitnya nggak ada. Jadi mahal ya, oke. Iya deh, udah gitu. Nah,
kemudian tapi lu juga banyak ngerjain desain interior untuk kantor-kantor ya? Kantor lu Traveloka kantornya lu kerjain juga, Prudential, ya kan? Kalau lu pribadi, lu lebih prefer ngedesain kantor kah, F&B kah, hospitality, atau apa? Paling suka sih sebenarnya sih hotel kali ya. Hotel ya? Paling suka hotel kali. Kenapa? Karena di sana tuh fasilitasnya banyak gitu kali ya. Jadi gue bisa dengan satu konsep yang gue suka gitu ya, gue bisa implementasi di A, B, C, D gitu. Oh iya, areanya jauh lebih gede ya. Iya, jadi kadang-kadang karena ada fasilitas yang banyak itu gue jadi bisa mematangkan palet gue juga gitu. Oke, gue ketemu konsep, misalnya konsep A, oke A bisa diterapkan di B, gimana A ini diterapkan di C dan sebagainya. Jadinya kayaknya lebih ibaratnya apa ya, full course kali ya. Bahasanya full course kali ya. Gitu. Gimana ide ini nggak cuma diterapkan di all day dining tapi juga mungkin di area poolnya juga, di lobby dan lain-lain gitu ya. Iya, ibaratnya gitulah. Iya. Tapi kan proyeknya lama bro. Nah itu dia. Maraton kan. Itu yang kalau F&B kan wah lebih cepat. Lu 2-3 bulan udah harus beres. Ya kan, terus mereka bayarnya juga mungkin lebih cepat kayak gitu. Ya itu dia. Itu yang dipelajari selama 5-6 tahun ini, bahwa dengan berbagai project ini kita harus memainkan ibaratnya apa ya, alat musik yang berbeda kali ya. Ada yang ritmenya lebih cepat, ada yang lebih lambat. Ya itu tricky sih kalau hotel ya. Trade off lah ya. Balik-baliknya lah, lu pilih yang mana lah gitu ya kan. Oke. Nah, tapi di samping lu ngerjain tadi nih yang skalanya gede seperti hotel, terus juga F&B dan lain-lain, lu juga ngerjain yang skopnya jauh lebih kecil, desain untuk pameran, ya kan? Itu lu sampai ngerjain yang hal-hal seperti itu juga ya? Kenapa, Mas? Berawal dari pertemanan. Oh gitu. Bantuin teman gitu. Iya, bantuin teman. Ya udahlah, gue coba tapi gue nggak expert di situ ya. Gue coba konsepin yang menurut persepsi gue ini ada value-nya. Karena kan kita kan kalau di studio gue mulai dengan sesuatu yang oke, ini value-nya apa nih yang belum ada nih gitu, dari pameran lain atau dari branding dia sendiri, apa yang bisa kita bawa dan kita tawarkan gitu ya. Ya mulai dari situlah akhirnya seru juga ya, skala kecil gitu ya, cepat jadinya. Apalagi kan kalau booth gitu kan hitungan hari ya settingannya, jadi udah kayak tiba-tiba jadi gitu. Jadi kayaknya ada keseruan tersendiri gitu. Walaupun kayak lu terbiasa misalkan hotel atau restoran itu kan untuk jangka panjang tuh. Tapi ini pameran 2-3 hari, 4 hari udah dirubuhin lagi. Iya. Ya kan? Itu ya lu sampai masih mau ngerjain itu. Tapi kalau itu lu design only atau design and build juga? Design only. Design only. Lu selalu design only ya. Iya. By the way itu yang desain penguin itu lucu banget tuh. Yang mana nih? Ada banyak series. Yang di itu Indobuildtech. Oh iya. Indobuildtech 2019 ya, tahun lalu ya. Iya. Yang curve gitu, warna-warni. Oke. Wah itu gila. Gue jadi pengen beli tandon. Gara-gara desain buat lu. Ini lucu juga ya tandon. Itu tandon kan. Iya tandon. Tempat air gitu tapi desainnya lucu banget sih. Bisa lucu lah. Bisa lucu gitu sih. Nah itu juga. Terus tadi kita sempat singgung soal F&B. Ini salah satu yang langganan desain lu nih adalah restoran Mujigae. Itu semua cabangnya mungkin lu yang desain tuh. Itu lu gimana memanage relationship-nya tuh, Man? Mungkin start with something personal kali ya. Jadi the owner approach gua dengan menanyakan latar belakang gua. Gua dengar lu learn something gitu ya. Gua learn emang user experience gitu kan di Milan. Gue merasa brand gue kayaknya butuh something gitu ya. Jadi bermulai dari situ percakapan, gue bikin lu konsep deh gitu. Dan dari situ ya udah konsepnya jalan terus dan dia lumayan suka. Jadi akhirnya mungkin menurut gue enaknya adalah kita bisa frekuensi kali ya. Satu frekuensi ya. Jadi gue juga bisa ngalir idenya, and then kalau gue ada suatu kekurangan dia juga bisa masuk dengan enak gitu. Mungkin kita juga seumuran, jadinya juga frekuensinya lebih kena. Kalau menurut gue mungkin itu foundationnya ya. Gitu. Cabang pertama di mana sih waktu itu? Citraland ya. Citraland ya. Kemudian sekarang ada banyak banget kan. Dan itu ke lu semua tuh ya. Nice. Seru sih, seru. Iya. Seberapa penting memanage dan memaintain relationship di bisnis ini? Wah,
ya kalau di Indo sih menurut gue penting banget sih ya. Ibaratnya referensi sama pertemanan tuh obat manjur untuk dapat project kali ya. Jadi ya apalagi kan kita juga bisa menanyakan balik apakah si potensial ini oke atau enggak dengan misalnya rekanannya dan sebagainya. Jadi ya itu sangat penting sih menurut gue network ya. Apalagi kayak di industri kita ini dia lagi orang-orangnya relatif kecil loh sebenarnya lingkupnya. Kecil. Ya kan? Gitu. Ya, nah, tapi lah. Iya. Ngomong-ngomong relationship nih, lu pernah burn bridges nggak? Pernah lah. Itu gue nggak bisa membuat happy semua orang lah. Iya. Ya, tapi ya mungkin ya gue juga belajar dari itu. Jadi mungkin ketika gue sekarang dihadapkan terhadap situasi yang sama, ya mungkin gue lebih all out aja sih. Proses pembelajaran lah. Proses pembelajaran. Pasti pernah sih gue. Pernah lah ya. Ya, karena memang ya sebisa mungkin sih kita memaintain relationship dengan baik ya. Cuman kadang-kadang nggak ada yang nggak bisa dipaksain juga ya. Betul. Gitu. Karena selanjutnya gue mau ngomongin pengalaman buruk waktu ngerjain project. Waduh, apa ya? Pernah lu kayak satu project yang wah, nih gawat lah nih kayaknya nggak bener dah nih kita ngerjain kayak gini, atau I don't know pengalaman either itu sama tim internalnya mereka, sama ownernya atau apa gitu-gitu. Sampai sekarang sih kayaknya banyak. Pernah ya apa kombinasi biasanya. Biasa ujungnya komunikasi kali ya. Komunikasi terlepas dari misalnya ada suatu keanehan dari proyeknya ya, misalnya emang kliennya nggak jujur atau klien emang mau nakal atau apa, tapi terlepas dari itu biasanya faktor komunikasi sih. Kegagalan komunikasi biasanya. Either kita tidak bisa menyampaikan komunikasi dengan baik, misalnya kita telat submit atau apa gitu, kita kan harus ngomong gitu kalau misalnya kita ada ketelatan atau misalnya kita lagi butuh dibantu dana dan sebagainya, kita tinggal communicate gitu kan. Dibanding kita menghilang dan sebagainya gitu kan. Ya mostly komunikasi sih. Ya kalau project sih menurut gua sih ibaratnya kayak monster sih. Setiap project itu gua anggap seperti monster, kadang kecil tapi kadang menyakitkan gitu, kadang bisa aja gede juga menyakitkan gitu. Jadi kita harus taklukkan semuanya sih ya. Iya. Gitu. Benar. Walaupun ada juga yang sangat memberatkan ya, kasus-kasus nggak dibayar gitu. Waduh, itu dia tuh. Makanya tadi di awal gue bilang lu teman sepenanggungan, sependeritaan, senasib ya kan. Sampai sekarang gimana tuh sama yang temen kita yang itu? Masih gelap ya? Aduh, nggak jelas ya. Nggak jelas. Gue sih udah move on sih. Cuman ya kalau dibuka lagi ya bingung juga ya. Iya sih. Kok bisa gitu kan? Iya gila sih. Ya udahlah, apa boleh buat ya. Kita move on aja lah ya. Iya, kita move on lah. Masih banyak yang project-project yang orangnya lebih baik lah. Ya, cukup tahu kan. Cukup tahu, itu penting. Itu penting. Males gue nginget-nginget ya. Iyalah. Kadang kesel gue. Semua juga males. Gila, itu gue sampai kan diundang tuh. Sampai gue di situ ngomel-ngomel sendiri. Akhirnya ya tetap aja habis itu gue pulang dengan tangan hampa, ya kan? Itu dia. Ya, apa boleh buat lah. Setidaknya mencoba ya. Iya. Ya setidaknya itu pengalaman sih. Setidaknya kita punya cerita kan. Iya. Gitu, walaupun cerita yang sangat mahal. Sangat mahal. Mon, kita bicara dulu mengenai pengalaman lu di berkarir di luar negeri nih. Tadi lu juga udah sampein, sebelum lu di Indonesia, lu malah belum pernah berkarir di sini sebelumnya ya? Magang pernah ya. Tapi lu kerjanya sendiri di luar negeri nih, di Singapura, di Hong Kong, di Italia lu sempat kerja juga nggak sih? Enggak sempat. Kuliah ya, sekolah ya waktu itu ya. Itu kira-kira perbedaan yang lu rasain apa sih dari iklim kerjanya nih di Singapura, di Hong Kong, di Indonesia? Mungkin speed sama tanggung jawabnya kali ya. Kalau misalnya setelah gue mereflect back dengan apa yang gue praktis di sini, speed sama ritme kerja itu cukup berbeda, plus tanggung jawabnya ya. Itu yang signifikan berbeda. Tapi ya of course di sini juga punya nilai lain ya. Kalau menurut gue di Indo tuh nilai kekeluargaannya itu kental gitu ya. Sedangkan mungkin kalau di luar, apalagi kita anak rantau gitu ya, ya paling politik ya, ujung-ujungnya politik, ya kan. Gitulah kalau di Singapura ya kayak gitu, di Hong Kong juga
Ya nggak bisa di generalisir, tapi gue merasa di Hong Kong itu cukup kompetitif sih. Hong Kong lebih kompetitif karena mungkin dia lebih mix ya. Terutama orang lokalnya versus orang yang kulit putihnya versus kita orang Asia yang bukan dari sana, tapi ada pendidikan di luar gitu. Jadi ada apa ya? Ada level kali ya. Oh gitu ya. Dan ada pilihan mau bergaul sama yang mana gitu. Terakhir sih gue sih di titik tengah. Akhirnya ya tidak di kubu mana-mana gitu. Akhirnya ya udah. Poros tengah lagi. Gitu. Tapi ya oke lah, seru. Lu berapa lama waktu itu di Hong Kong? Gue mau setahun ya. Setahun ya? Gak gitu betah sih gue terakhir. Kenapa? Karena pertama mungkin gue di persimpangan apa yang gue cari kali ya. Setelah gue coba di Singapura, dan kan gue abis itu kan bosan, terus gue sekolah di Milan. Di Milan ritmenya sangat berbeda dengan di Singapura, and then gue melihat gue butuh experience yang cepat. Makanya akhirnya gue nggak cari kerja di sana. Kebetulan di sana juga lagi susah sih ya. Tahun berapa sih itu? 2010-2011 ya. Oh 2011. Wah lagi Itali lagi berat. Waduh, resesi. Lagi berat. Terus habis itu kan gue lihat beberapa dari respon teman gue yang pernah magang dan kerja di sana, kayaknya secara income juga nggak balance gitu ya. Iya. Dan tabungan udah habis. Jadi realistis gue cari tempat. Akhirnya kemana? Akhirnya ke Hong Kong deh, karena emang gue penasaran sama Hong Kong gitu. Kenapa Hong Kong in particular gitu? Kenapa nggak ke China-nya sekalian, mainland-nya? Jadi gue dulu tuh pernah magang di Singapura sebelum gue lulus. Terus dan gue cukup naif dulu, kayak gue udah lulus magang nih. Ini waktu S1 apa S2 nih? S1, oke. S1 gue magang, oke dong. Kayaknya butuh loncatan baru dong, balik ke Singapura lagi kayaknya boring gitu kan ya. Oke, gue coba Hong Kong. Yeah. Terus nggak diterima izin kerja gue karena gue lulusan biasa. Gitu, dalam artian gue nggak punya pengalaman di sana. Untuk mengemploy ibaratnya apa ya, foreigner lo harus punya skill. Gue nggak punya pengalaman, gue juga S1 dalam negeri gitu ya. Jadi gue nggak punya nilai tambah. Ya udah, gue harus realistis ya, gue balik ke Singapura lagi. Jadi ada suatu apa ya, ibaratnya ya, sesuatu yang belum selesai dengan Hong Kong. Akhirnya gue kembali ke Hong Kong lagi. Gitu ya jadinya ya. Gitulah kurang lebihnya. Oke. Di Hong Kong sendiri, lu skop pekerjaan lu lebih banyak ngapain? Trikinya adalah gue nggak bisa bahasa. Jadi gue mengandalkan Inggris saja. Terus tapi project gue di mainland, di China. Oh, projectnya malah di mainland. Okay. Jadi Hong Kong gue ada translator. Oke. Jadi susah kerjanya. Jadi kadang-kadang tidak tertranslate dengan baik. Job desk gue di sana ya gue design and managing project. Untuk waktu itu apa ya, ada clubhouse waktu itu gue lupa cara nyebutnya juga, pokoknya ada somewhere di China. Ya, intinya gue handle project itulah. Gitu, dengan ada supervisor gue dan ada principal gue di sana. Gitu kurang lebih. Oke. Nah, kalau kita kemudian bahas soal pengalaman lu di Italia nih, di Milan ya. Milan, gue sempet ngobrol juga sama Rafael sama Anti. Itu mereka lulusan Milan juga, lu kenal nggak? Kalau nggak salah di sekitar tahun 2010-2009 juga deh mereka. Waduh, nggak tahu. Cuman sekolah sih beda sih, sekolahnya beda, kampusnya beda. Cuman mereka kurang lebih di waktu yang sama, mereka juga di Milan. Ya kan, Rafael Miranti arsitek gitu. Tahu. Mereka juga di Milan tuh. Kita ngobrol-ngobrol bagaimana mereka cerita di Milan itu benar-benar desain itu apa ya, benar-benar kayak bahasa sehari-hari gitu. Even orang yang nggak sekolah desain itu bisa ngobrol soal desain gitu. Karena udah segitunya gitu lah. Menurut lu waktu selama pengalaman lu di sana gitu juga nggak? Iya. Gitu ya. Matanya sih, menurut gue matanya orang sana tuh udah bagus gitu kali ya. Jadi ibaratnya keseharian mereka sudah diajarkan untuk melihat sesuatu yang bagus. Iya. Kalau misalnya di compare dengan gua sendiri, kadang gua masih harus belajar untuk ibaratnya menikmati ya. Oh ini bagusnya tuh gini, ini bagusnya tuh gini. Kalau mereka mungkin udah bahasa keseharian ya. Iya. Ini memang harus seperti ini gitu ibaratnya gitulah. Jadi iya sih, gue setuju sih. Pemahamannya udah lebih tinggi lah ya soal desain. Jadi kayak hal yang umum dibahas gitu ya kan. Iya. Terus dari pengalaman lu di Milan sendiri, lu berapa lama di sana?
1 tahun ya. 1 tahun. Itu pelajaran apa yang benar-benar lu petik gitu selama lu di Milan sekolah? Mungkin gue bagi 2 kali ya. Satu pelajaran yang gue dapat di sekolah, sama satu pelajaran di luar sekolah. Kalau pelajaran di sekolah, khususnya karena gue nggak belajar benar-benar interior design, jadi gue belajar gimana melihat desain dari kacamata berbeda karena emang course-nya seperti itu ya. Unik juga ya. Iya, jadi gue ber-11 doang itu masternya. Cuma dari 11 itu cuma gue interiornya sama ada 1 arsitek. Sisanya beda-beda disiplin semua. Justru kita dikasih sebuah project supaya bisa melihat dari perspektif lain. Jadi yang dari IT, ada yang dari user experience, ada yang dari graphic. Jadi kita membuat sebuah, ibaratnya apa ya, interior design cuma sepotong doang lah dari project itu. Jadi lebih komplit kali ya. Nah itu lebih wise lah gue ngeliat lebih nggak naif, lebih menyelesaikan apa the real masalahnya. Jadi bukan sekedar milih kayu doang gitu. Kayu yang bagus apa, tapi kenapa kayu? Oh mendatangkan feel apa? Oh supaya experience-nya dapat. Jadi lebih bijak untuk ngelihat sebenarnya intinya tuh apa. Dan lebih ke dari sudut pandang si usernya itu sendiri gitu. Iya, apa sih misalnya brand A ini mau menciptakan experience apa sih di outlet mereka. Dari sisi interior gue keluarkan pandangan dan expertise misalnya gitu. Dari sisi grafik keluarkan pandangan dan expertise. Jadi kayaknya ya cross disiplin lah. Jadi seru juga sih sebenarnya. Menarik juga ya. Gitu. Jadi ya begitulah. Kalau dari kehidupan sehari-hari sih ya di sana lumayan internasional sih ya karena dari mana-mana gitu. Pusat desain dunia juga ini ya kan. Ya seru sih, kayak misalnya kadang-kadang kita ada design week gitu ya. Wow, udah kayaknya ibaratnya kayak apa ya? Ya kayak ada perayaan di kota lah. Gitu. Jadi kayaknya weekend itu kayak seru aja gitu. Oh, lo harus ke sini, di sini bagus, sini bagus. Dari sisi pergaulan sih sangat, lu jadi lebih agile untuk berteman dengan siapa aja sih. Gitu. Khususnya kan mungkin di sana kan Asia gitu ya kita ya. Jadi kita harus lebih berani ya. Biasa kan kalau orang Asia kan agak malu-malu kalau sungkan. Iya, di situ gue lebih tertantang lah untuk bergaul dengan siapapun gitu. Karena orang Indonesianya juga sedikit kan di sana. Sedikit dan ya kita saling kenal lah ya sebenarnya. Walaupun kita beda sekolah, saling tahu lah biasanya karena emang nggak gede ininya kotanya. Kota kecil banget sih. Kotanya kecil, cuma bundaran gitu doang. Gitu. Dan mungkin di kampus lu juga lu satu-satunya orang Indonesia kali. Gua berberapa ya? Dari semua jurusan enggak juga sih, berempat ya, bertiga berempat. Dikit ya. Iya, dikit banget. Tapi lu selama di sana justru masih tetap banyak hangout sama anak-anak Indo juga atau lebih banyak sama yang international student di sana juga? Nah, ini dia jebakannya. Kadang kan kalau bergaul sama Indo doang gitu ya, nggak bergaul sama yang lain. Ya gue mencoba balance lah ya. Gue mencoba balance, tapi ya nggak bisa memungkiri karena agak jauh dari Indo. Jadi kadang ketika lagi tough day gitu ya, sisi nyaman lo adalah kembali ke anak-anak Indo gitu. Ya? Aduh gila berat banget nih hari gua nih, gitu. Gua nggak ngerti apa yang diajarin gitu kan. Gitu. Jadi ya gitulah. Tapi menurut lu kan ngambil master di situ ya, S2. Dalam durasi 1 tahun itu pack banget atau cukup atau you wish itu adalah program 2 tahun gitu? Karena kalau gue dulu kan gue MBA waktu itu di Madrid setahun. Oh di Madrid loh? Iya. Oh di mana? Di IE. Di IE. Gue suka banget Madrid. Seru ya? Bagus banget menurut gue. Seru. Nah cuman itu menurut gue kayak wah gila program 1 tahun itu super pack banget sih. Gila. Tiap hari lu kan punya daftar yang harus lu baca tuh supaya lu keesokan harinya lu bisa diskusi di kelas gitu. Itu lu minimal tidur tuh jam 12 malam itu pasti karena lu harus ngejar silabus yang harus lu baca. Gue mikirnya gue kayak kalau di Amerika itu kan banyak yang program-program MBA 2 tahun. 2 tahun iya. Menurut gue itu ideal sih karena kalau setahun bisa tapi pack banget dan ujung-ujungnya jadi kayak banyak yang ilmu-ilmu yang mungkin lu pengen dalemin cuman jadinya lu kuasain kulitnya doang. Kalau menurut gue gitu, karena ujungnya kan setiap group project itu kan bagi-bagi tuh. Setiap assignment itu kan pasti group project semua. Iya, group project. Jadi misalkan gue pengen belajar HR gitu ya kan, pengen belajar business finance lah apa segala macam. Ujung-ujungnya pembagian tugasnya, oke, lu background lu apa?
Lu marketing, oke, pas tugas marketing lu yang in charge di situ. Background lu apa? Oh gue HR, oh yaudah yang pekerjaan HR lu yang handle ya, kayak gitu loh. Jadinya lu nggak bisa kayak tadinya kan gue background marketing, gue pengen ngedalamin accounting finance gitu misalnya, kayak gue pengen di situ, cuman waktunya tuh nggak ngejar gitu. At least menurut gue ya. Iya. Gitu. Gue antara agree dan agree. Agree-nya adalah 1 tahun, ya pasti kalau apply kalau misalnya Madrid, Milan pasti pengen lebih lah ya, stay di sono. Iya. Tapi mungkin kalau gue as a pribadi gitu ya, gue lumayan ngitungin umur sih. Oke, gue tahun ini segini, gue tahun ini segini, gue belajar apa tahun ini gitu. Makanya gue terakhir gue bisa punya apa ya ibaratnya checking gitu. Oke, gue kayaknya stop di Hong Kong nih, kayaknya gue mau belajar sampai kapan lagi gitu kan. Gak akan ada habisnya gitu. Jadi gue bilang 1 tahun pack. 1 tahun pack, nggak punya banyak opsi untuk jalan-jalan gitu Kalau ketika libur sedikit kita langsung jalan-jalan naik kereta atau naik apa. Tapi di sisi lain jadi lebih banyak yang kayak misalnya gini, dibanding gue 2 tahun di Milan, gue bisa 2 tahun misalnya di Milan dan di Hong Kong. Gitu. Jadi ya ada plus minus lah. Jadi justru karena pack jadi gue harus speed gue harus cepet lah. Tapi benar sih dalam along the process mungkin memang kalau gue realize susah untuk menggali lebih dalam untuk menjadi spesialis di A, B, C masih kurang ya kayaknya. Masih kurang kayaknya kan. Kayak agree gue. You wish you have more time aja untuk lebih ngedalamin certain topics gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ya itu lagi trade off. Kita kan banyak yang mesti dikejar soalnya kan. Yang mesti dikejar dan nggak murah juga di sana. Walaupun dibandingkan negara-negara Eropa lain itu yang lumayan murah tuh. Lumayan murah. Milan, Madrid. Bandingin Paris, London. Gila, nggak tahan lah. London, Paris, waduh kacau ya. Mon, begitu. Lu cita-cita lu tuh memang dari dulu pengen jadi desainer interior atau gimana? Sebenarnya enggak sih, ya keluarga yang membentuk kali ya. Wah dulu ya apa namanya jati diri kurang terbentuk lah dalam artian gue mau A, gue mau B, gue mau C. Tapi gue punya. Kenapa keluarga lu di desain interior juga atau di arsitektur atau di apa? Bokap di sipil. Oh bokap sipil. Okay. Kemudian kakak ketiga gue itu arsitek. Jadi dia yang ibaratnya memberikan apa ya ibaratnya ya. Titik terang di depan dulu kali ya. Ternyata dunia arsitektur seperti ini, jadi gue bisa melihat dulu gitu ya. And then gue melihat ketika gue beda 4 tahun sama dia, gue melihat kayaknya gue harus ambil langkah yang berbeda. Ya buat apa dia udah ngambil arsitek? Entah kenapa gue terinstall kalau di keluarga gue nggak boleh sama jurusan lah gitu ibaratnya. Nyerempet boleh, tapi jangan sampai sama. Gitu. Padahal nggak ada peraturan itu juga sebenarnya. Tapi mungkin pengen sedikit lebih berbeda kali ya. Memperkaya hasanah keilmuan di keluarga lo. Apalagi kan sejak tahun 98 kan ekonomi agak susah gitu. Jadi pasti ada sama gue punya pemikiran seperti itu. Jadi gue mencari don't put all your eggs in one basket gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi ya udah gue ambil gue lumayan suka sebenarnya apalagi bokap kan di dunia itu. Jadi gue cari yang serempetannya lah yang kira-kira gue mampu lah. Gitu. Jadi ya dipilih lah interior. Tapi memang passion lu di situ dari dulu atau gimana? Dari kecil lu suka gambar gitu misalnya? Enggak sih, enggak ada yang bener-bener kayak kan kalau klisenya kan lu suka gambar lu mau jadi arsitek ya mau jadi apa gitu. Enggak sih, gue gambar juga biasa aja. Cuman mungkin gue punya logik aja sih mungkin ya. Logik ya kayak logika teknis simple lah gitu. Jadi itu yang sampai sekarang menurut gue sangat berguna dalam membentuk dan membangun argumentasi ya. Itu aja sih sebenarnya. Sisanya benar-benar ngandelin mata sama feeling ya. Iya. Itu aja sebenarnya gua. Jadi sebenarnya lu baru terbuka setelah kayak kakak lu waktu itu di arsitek, bokap sipil, kayaknya gue something different tapi yang masih di satu arus yang kurang lebih sama gitu ya. Bukan kayak panggilan dari kecil tiba-tiba wah gue pengennya passionate banget sama interior design gitu, enggak juga ya? Enggak sih. Enggak juga ya. Gua nggak seberuntung itu kayaknya ya untuk langsung mikir gue tahu nih gue gede maunya ini gitu kayaknya enggak. Kan ada orang-orang yang kayak wah dari usia dini mereka tahu passionnya apa gitu kan. Gitu. Sedangkan banyak juga yang sampai mereka tua mereka baru kemudian menemukan passionnya gitu. Tapi mungkin jasa bokap juga sih. Bokap bilang itu harus cari sesuatu yang berskill lah. Berskill dalam artian jangan terlalu yang general gitu ya. Setidaknya lu spesifik lah atau khusus lah. Jadi gue anggap waktu itu desain lumayan khusus lah ya. Jadi ibaratnya nggak semua orang memahami gitu. Bener. Itu aja sih paling bekalnya. Oke. Nah, Mon, ini kemudian lu juga
apa ya, di sela-sela kesibukan lu nih, lu mendesain interior hotel lah, F&B, rumah, lu juga ngerjain rumah kan, residential kan. Lu masih kemudian menyempatkan waktu lu untuk ngajar. Lu juga adalah seorang dosen di UPH ya. Gitu. Itu gimana tuh lu? Apakah memang dari kecil dari dulu lu punya keinginan untuk ngajar atau lu kayak lu pengen give back atau gimana? Mungkin give back kali ya. Give back ya. Mungkin dimulai dari ketika gue dulu magang. Waktu itu gue kan dari kampus biasa aja lah ya. Kemudian gue kesempatan magang di Singapura. Gue merasa kayaknya gapnya gede banget gitu. Gapnya gede banget. And then gue merasa kayak aduh ini banyak yang bisa ditularkan. Atau setidaknya dulu pas gue di posisi mahasiswa, gue pingin banget punya atau di sharing hal ini gitu. Bahwa ternyata profesi ini bisa berjalan-jalan juga ternyata gitu sambil mencari duit gitu. Itu salah satu yang mungkin gue latar belakang dasarnya ya. Tapi kalau ngomongin sekarang sih seru sih ngajar. Walaupun gue ngajar studio sih ya. Ya of course kakak gue juga membuka, oh dia juga ngajar dan sebagainya. Oke, seru gitu kan. And then gue mencoba gitu ngajar studio, seru tapi capek. Of course ya tergantung dari ibaratnya studio mana yang diambil gitu ya. Tapi seru, overall seru banget karena lu bisa menemukan banyak hal baru yang sometimes lucu, sometimes ngeselin, sometimes bikin capek gitu ya, kok bisa gitu ya. Tapi overall lumayan bisa memberikan hawa segar. Terutama ya dengan hiruk pikuk ke Jakarta terus ke Karawaci terus kayaknya lingkungannya kan change bagus, of scenery juga gitu kan, ya. hijau gitu. Terus habis itu ya ketemu mahasiswa dengan pemikiran-pemikiran yang baru gitu. Jadi menurut gua refreshing. Tapi ya capek. Iya. Lu udah berapa lama sambil jadi dosen nih? Lupa gua. Udah lumayan lama berarti ya? Mungkin 4 tahun 5 tahun. Gokil. Tapi sekarang gue udah mulai takar sih. Dulu gue mungkin setiap semester gue ambil. Sekarang mungkin 1 tahun gue 1 kali batch aja. Studio. Oh gitu. Tapi kayak durasi pertemuannya kayak seminggu sekali pasti ada? Seminggu sekali ya. Kan kalau seminggu sekali ada yang seharian sama setengah hari. Gue minta privilege, gue minta yang setengah hari. Karena kalau 1 hari terlalu terbengkalai urusan lain gitu. Tapi lu masih mau membagi waktu lu untuk itu ya? Iya, soalnya ya ibaratnya apa ya, kayak di reset aja kali modemnya kali ya. Jadi seger lagi gitu kayaknya. Besoknya kayaknya atau after itu kayaknya oke seger. Iya sih. Jadi nggak, sometimes itu juga buat apa ya, take your minds off things juga ya. Iya, kadang-kadang gue sengaja ngecek HP aja tuh. Terus dengan alasan mulia kan, maaf bu saya lagi ngajar. Itu alasan alasan paling sip tuh. Tuh alasan mulia tapi klien tadi mau ngomel-ngomel, oh ngajar. Oke gitu. Lanjut. Iya kadang-kadang gue bilang sama partner gue, sometimes ya ngajar itu adalah alasan termulia untuk tidak mengangkat telepon atau apa gitu, kayaknya mulia aja gitu kayaknya. Tapi semua terbongkar di sini. Jadi klien-klien yang nyari Mondrich nggak selalu ngajar juga sih. Mon, tadi lu sempat sebut kakak lu di arsitek, bokap di sipil, lu di interior design. Nah sekarang anak lu 2 nih, ya kan? Nah di tengah-tengah pandemi ini juga lu kedatangan buah hati yang baru nih, anak kedua nih. Kedepannya lu akan mengarahkan anak lu untuk juga berada di arus ini, industri ini yang nggak jauh-jauh dari desain dan arsitektur, atau lu tipe yang lebih membebaskan mereka? Susah sih kan, untuk setiap bapak pasti itu pertanyaannya susah. Susah. Tapi gue pakai dua jurus saja. Gimana tuh? Kalau gue pemimpi ya pasti bebasin ya. Lu mau jadi pemain bola, lu mau jadi pelukis, terserah gitu ya. Tapi kalau gue pakai versi realistis, gue lihat anaknya mampu apa enggak. Kalau anaknya mampu ya gue lepas. Tapi kalau anaknya nggak mampu ya gue arahkan supaya dia punya safety net dulu kali ya. Ibaratnya kan ya kebebasan sih memang boleh, tapi kan ada waktu yang terus berjalan. Ya gue takut dia malah tidak bisa mencapai kebahagiaan aja kan. Ya intinya gitu sih. Jadi mungkin kalau bahasa tengahnya mungkin kebebasan yang gue arahkan. Ya mungkin itu. Karena gimana pun sebagai orang tua kita memang kita berkewajiban sih untuk mengarahkan sih. Setidaknya mengarahkan. Keputusannya
keputusannya kemudian mau dia bawa kemana, itu keputusan dia sih. Setuju. Tapi setidaknya kita harus mengarahkan kan. Iya. Gitu. Biar nggak ada penyesalan lah ya. Iya benar. Setidaknya tugas kita sebagai orang tua ngarahin, ya kan. Keputusan ada di tangan mereka karena hidup mereka kan. Agree. Setidaknya nggak ada penyesalan. Aduh, gua ngarahin anak gua. Gitu kan dia kan. Iya. Agree. Nah kemudian lu setelah jadi bapak, lu merasa apa ya? Fatherhood itu merubah lu nggak? Iyalah pasti ya. Apa yang lu rasain, Mas? Ya gue merasa lebih manusiawi kali ya. Ya pertama ya mungkin gue udah punya anak, pasti kan gue pengen ya gue percaya karma soal orangnya. Oke. Gue percaya karma, jadi ya gue harus berbuat baik lah biar keluarga gue juga dapat gitu. Iya. Jadi ya mungkin gue lebih menyimaki hidup lebih santai aja kali ya. Nggak terlalu kayak keras gitu ya. Yeah. Jadi dengan harapan juga, ya gue pulang ngeliat anak, oke, hidup ini apa lagi sih gitu. Oke, kita cari uang juga nggak ada habisnya. Yang penting cukup bisa waktu. Jadi mungkin bahasa kuncinya, gue pernah belajar dari klien gue sih sebenarnya kesuksesan itu adalah balance sih, bukan perkara materi atau perkara gue sukses terkenal apa, tapi balance. Jadi gue lumayan setuju kalau balance itu kunci gue gitu. Jadi mungkin itu yang gue tuju sekarang. Jadi gue lebih prefer untuk dapat cukup. Gue bisa spend time dengan keluarga, gue bisa spend time dengan temen. Kayaknya lebih lengkap aja gue dibanding kayak gue terkenal tapi gue nggak dapat apa-apa. Hampa gitu jadinya, hampa. Kosong ya. Iya hampa. Kayak ini kayak gue di Hong Kong gue hampa loh. Gitu ya? Iya, gue merasa kayaknya gue nyari apa sih sebenarnya di sini. Kayak gue ketemu orang lokal satu udah senior, maybe about 50s kayaknya. Dia nanya, lu ngapain sih sebenarnya di sini? Lu beli rumah juga. Dia orang Hong Kong nih? Orang Hong Kong, udah tua gitu. Kerjanya berantem mulu sama ada satu bule lah, gue lupa lah. Berantem mulu. Yang kayak gue bilang tadi, politiknya kencang antara barat sama orang timurnya. Terus lu ngapain sih sini? Lu beli rumah juga gak mampu, gue aja gak beli rumah, gak bisa beli rumah udah 50. Hong Kong gila mahal banget. Gila mahal banget kan. Langsung gue mikir kan, iya juga, gue ngapain ya di sini ya? Gue dulu kan pernah di properti ya sebelum gue di furniture. Waktu itu gedung kantor sih. Cuman gue waktu dikasih lihat perbedaan harga Hong Kong dan Jakarta, itu gila, langit sama bumi. Kita mikir, Jakarta waktu itu udah gedung-gedung kantor top itu udah kayak $20 per meter persegi per bulan. Begitu gue lihat angka Hong Kong, gila. Iya, dia ngitungnya bukan per meter ngitungnya. Gila, gue nggak kebayang gue harga semahal itu. Gila. Apalagi ya rumah gila mahal banget juga. Iya. Apalagi waktu itu pas gue sewa mungkin kamar gue segede ini kali ya. Dulu tuh kursnya sekitar 10 juta per meter. Mungkin lebih kecil dari ini, gue cuma kamarnya 2,5x3. Udah ada kitchen, udah ada kamar mandi. Gila ya. Gila, studio tuh ya. Dia sebutnya sih studio. Sebutnya studio. Iya, cuman ya menurut gue itu kamar. Iya, ya kamar tempat tidur doang isinya. 2,5x3 mas. 2,5x3 tapi manage desainnya oke juga. Iya, gitu. iya. Bisa dapat ada kitchen segala macam, oke juga tuh desain interior itu. Iya, kalau lu ngebayangin mungkin kayak pesawat kali ya. Segitulah ukuran kamar mandinya segitulah. Gila, kecil banget sih. Iya. Gila. Oke, balik lagi ke kehidupan lu berkeluarga nih. Value-value yang ingin lu tanamkan ke anak-anak lu apa sih? Lu kan cukup beruntung lah bisa berkarir dan belajar di banyak negara. Lu melihat Hong Kong, lu melihat Singapura, melihat Italia. Sekarang di Indonesia. Value apa yang ingin lu tanamin ke anak lu? Wah, berat ya. Ini pertanyaan berat banget. Berat nih. Value-nya ya. Gue sih lebih ke arah ini kali ya. Gue pengen dia tuh bisa mencari apa yang dia suka ya kali ya. Itu nilai yang pertama gue pengen dia ada ya gitu ya. Sama bersyukur sih paling ya. Bersyukur sih paling sih. Ya kayak misalnya ya kalau ngejar desain mah gak ada habisnya ya. Gitu. Kayak di dunia gue gini ya. Wah, kalau ngulik tuh gak ada habisnya. Tapi titik bersyukur udah oke sih kayaknya. Udah bisa lah nih kayaknya. Oke, out gitu. Jadi punya titik stop juga kali ya. Gitu ketika mencari. Jadi ya itu paling kalau gue sih. Bersyukur tuh kunci bahagia sih. Iya, sekarang gue lagi berusaha membalance. Kenapa lagi kan sekarang pandemi gini nih. Jadi orang pasti lebih banyak ngerenung nih. Kira-kira nilai bahagia mereka apa? Karena mereka udah direnggut semua nih. Udah bergaul susah. Ya kan? Balik-baliknya ke keluarga. Iya. Gitu. Dan sama mungkin salah satu positifnya dari the whole pandemi adalah lu jadi punya lebih banyak waktu sama keluarga kan. Iya kan. Sebelumnya mungkin lu harus ada meeting di sini, itu di sini segala macam.
di sini sekarang lu punya lebih ke apa ya, keleluasan in terms of waktu juga, ya kan, untuk spend time with your family kan. Yang kalau di normal time kayaknya susah gitu man. Susah dicari lah. Susah dicari. Iya. Gitu. Pandemi ini kalau kata satu teman gue tuh si Glenn High Street. Oh High Street, iya. Yeah. Glenn sama Rama tuh. Iya. Gue sering ngobrol sama dia juga sih. Dia bilang, pandemi ini gue udah terbaik lah. Ya juga sih, itu juga. Bisa belajar banyak, bisa melihat banyak. Iya. Yeah. Agree gue. Iya. Time to reflect sih sebenarnya. Iya, banyak lah, apalagi dari sisi bisnisnya. Iya. Makin nge-review mana yang sebenarnya wah ini kurang oke, mana yang oke. Gitu. Iya. Pandangan lu sendiri dengan pandemi ini akan merubah desain as a whole nggak sih? Atau sebenarnya nggak separah itu? Atau nggak apa ya? In the bigger picture cuman akan jadi a bump along the way doang gitu. Merubah sih kalau menurut gue. Berubah ya? Merubah karena apalagi khususnya di Indo ya. Menurut gue ya terlepas dari orang menganggap Indonesia kurang aware dan sebagainya, tapi menurut gue semua orang mulai aware, punya masker, setidaknya lebih. Ya kalau dibanding negara lain ada yang sangat menentang masker dan sebagainya. Gue sih menilainya awareness-nya lumayan ada sebenarnya. Yeah. Jadi pasti akan merubah, khususnya di kota besar akan merubah. Khususnya di mall. Kalau menurut gue, ya ini tebakan pribadi gue. Mungkin tidak akan se-indoors dulu kali ya. Dan mungkin tempat sosialisasi juga mungkin akan berubah. Atau komunitas besar juga mungkin akan berubah. Gue nggak tahu deh. Tapi ya menurut gue sih bukan sekedar kerikil ya. Batu besar lah menurut gue. Gitu ya. Lumayan bisa merubah ya. Apalagi kalau ternyata kemudian vaksinnya kita masih lama dapatnya nih. And vaksin, ya kan? Dan vaksin tiba-tiba, vaksinnya nggak ngaruh. Pandemi makin panjang, wah itu bakalan ngerubah banget sih. Iya, jadi ya pasti merubah sih, apalagi efektivitas ya. Menurut gue efektivitas juga berubah. Ya we'll see lah, nggak tahu kemana nih dunia project ini gitu. Misteri ya. Misteri. Mon, mungkin pertanyaan terakhir. Dream project dari seorang Mondric Syarif Studio Piu. Lu pengen ngerjain apa sih yang jadi kayak impian lu nih? Aduh, gue suka banget sama Jai Ibrahim sih. Jadi mungkin gue pengen banget disuruh ngedesain Aman Resort kali ya. Aman Resort ya? Versi kecil aja, jangan gede-gede. Iya. Yang gede dong, kenapa enggak? Nanti nggak dibayar. Kecil, bayarannya gede. Wah itu oke tuh. Itu oke banget. Tuh. Jadi value sebenarnya, over volume juga kadang-kadang. Cuman kan kadang kita tidak seberuntung itu ya. Iya, kadang nggak ada pilihan. Ya gitulah. Gitu. Mondric, thank you banget nih bro. Lu sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di Pineapple People Podcast. Ya itu, mungkin banyak yang bisa kita pelajari juga dari Mondric, di mana dia adalah orang yang sangat sibuk dengan segala kegiatannya, menghabiskan waktu dengan keluarga, tapi tetap bisa meluangkan waktu untuk berbagi dan give back, mengedukasi junior-juniornya dengan menjadi dosen. Jadi sebuah sosok yang menarik untuk kita angkat di Pineapple People Podcast. Thank you. By the way, yang mau kontak Studio Piu, kontaknya kemana nih? Instagram, email? Instagram boleh kali. Instagram, di mana Instagramnya? Studio_Piu. Studio_Piu. Kalau mau email? Email bisa apa ya? Aduh, gua nggak prepare. Lupa ya? Cek aja di web deh. Iya, cek di website www.studio-piu.com. Oke. Bro, thank you banget lu udah datang sekali lagi. Sama-sama. Dan thank you juga Pineapple People yang udah tune in ngedengerin di Spotify atau nonton di YouTube. You could have been anywhere in the world but you're here with us. Thank you so much. We appreciate that. See you on the next one. Ciao. Ciao. Thank you, bro. Thank you.